Kita coba ya, akselerasinya 3, 2, 1. Seratus. 0 sampai 100 mampu tuntas dalam waktu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami sudah ada salah satu model Nissan yang sebenarnya sudah diperkenalkan pada saat pagelaran Gias 2022 lalu. Nah, tapi kali ini Nissan mengundang kami di acara media gathering. Selain memperkenalkan atau lebih dekat closer attachment sama mobil-mobil mereka seperti Kicks dan juga Leaf, mereka akhirnya memberikan kesempatan kami untuk merasakan dan melihat secara detail Nissan Terra terbaru ini. Seperti apa? So, langsung aja, ini dia the new Nissan Terra facelift. Ya, Nissan Terra ini sekarang adalah generasi yang facelift. Sebenarnya keluar di luar negeri sebenarnya sudah lebih dulu, lebih lama. Baru keluar di Indonesia akhirnya di tahun 2022, tapi belum di-announce harganya waktu itu. Nah, sekarang Nissan sudah memberikan harganya, bahwa harganya range-nya nanti dari kisaran 725 hingga 745 juta. Dan yang masuk hanya ada satu varian saja, yaitu yang varian VL 4x4 2500 cc. Jadi tidak lagi varian yang bawah-bawahnya VE gitu, sekarang tidak ada, udah varian 4x4 paling tinggi. Karena katanya orang Nissan, kata PR-nya bilang bahwa memang mostly customer-nya Nissan tuh malah mencari varian paling tinggi ya. Karena memang yang membeli Nissan sekarang lebih segmented orang-orang yang masih fansnya Nissan. Jadi kalau mencari mobil Nissan ya maunya dapat yang paling fullnya gitu. Oke, dari tampang dia memang berubah. Detailnya dia V-Motion Grille terbaru, dia sudah kuat LED headlights terbaru yang memang sudah ada dari Nissan Terra ini, bagus, LED-RL juga baru. Secara detail memang pernah dibahas sama Jason di waktu ketika peluncuran Gias. Jadi kalau secara tampilan menurut kami ini gahar banget sih, sangar banget. Dengan dimensi panjang 4900 mm, bannya yang di 25560 R18, menurut kami ini sangarnya tuh dapet banget gitu, keren. Tambahan fitur barunya adalah di belakang sekarang sudah mendapatkan cakram, tidak lagi seperti yang dulu pakai tromol ya. Dan secara mesin tetap sama, tenaganya tetap di 190 PS dan torsinya di 450 Nm. Kalau dibandingkan dengan lawan-lawan yang 2500 cc-an, semuanya yang dari Jepang itu, ini ada yang tenaganya paling besar. Kalau yang lain kan 181, yang 2500 satu lagi yang 150, ini sudah yang paling besar, menarik banget. Di dalam fitur-fitur seperti kursi yang bisa dilipat pakai dengan satu tombol, kursi tengahnya itu yang dilipat itu masih ada, reset entertainment juga masih ada, dan juga yang menariknya tambahan wireless charging dan sistem ADAS-nya, warning ADAS ada seperti forward collision warning dan sport warning, terus juga retro traffic warning dan lane keeping warning, itu semuanya juga sekarang sudah ada di mobil ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba yuk rasa berkendara dari mobil ini, karena kalau secara detail perubahan-perubahannya sudah pernah dibahas sama Jason di sini. Jadi kita lebih ke sekarang driving impression-nya, akselerasinya, dan juga sistem 4x4-nya. Let's go! Oke, sekarang kita mencoba rasa berkendara dari Nissan Terra terbaru ini. Memang sekarang hanya dihadirkan dalam satu varian saja, yaitu yang 4x4 VL 2,5 AT. Ya, sayang sih, hanya varian itu saja, tapi mungkin strategi bagus dari Nissan karena Nissan tahu betul kalau mereka bermain di kelasnya Pajero Fortuner yang kelas 4x2, mungkin mereka kurang bisa bersaing. Jadi langsung ambil aja yang varian atasnya, yang mana memang varian 4x4 dari Fortuner dan juga Pajero itu rentan harganya juga di 700 jutaan. Nah, apa yang didapatkan dari mobil ini? Mobil ini memiliki mesin yang lebih besar dibandingkan dengan rival-rival tersebut yang menggunakan mesin 2500 ya. Kecuali si Fortuner 2800 wajar tenaganya bisa lebih besar ya, dia 2800. Tapi yang sama 2500 mobil ini punya tenaga lebih besar di 188 horsepower dan torsinya di 450 Nm. Seperti apa ngaruh tenaganya? Oke, kita akan tes akselerasi dari mobil ini. Kita coba ya, akselerasinya
3, 2, 1. 100. 0 sampai 100 mampu tuntas dalam waktu 10,7 detik. Yes, 10,7 detik saja mampu diselesaikan oleh Nissan Terra ini. Jadi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya jelas lebih cepat. Kami pernah mengetes si Pajero Sport, Fortuner ya waktu itu. Yang 28 saja mobil ini masih memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan memiliki akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang varian Fortuner 2800. Jadi oke banget. Nah, bagaimana nih rasa berkendaranya nih yang varian Terra facelift ini? Apakah ada perbedaan dengan yang terdahulu? Kalau secara performa dia ya memang nggak ada perbedaan sebenarnya dengan yang dulu, tapi lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Apakah juga dengan rasa berkendaranya? Kita coba. Terra ini yang kami suka adalah kontur joknya. Kalau kalian perhatikan, kontur joknya tuh dia dibuat bermotif gitu ya. Jadi enak gitu, dia lebih suportif, lebih enak. Jadi ketika kami duduk di kursinya, dia tuh benar-benar menopang kami dengan sangat baik. Dan bantalan yang mengenai punggung kami ini, itu benar-benar empuk rasanya, soft. Karena berkat adanya kontur-kontur yang dibuat sama Nissan ini, nih di bagian sini. Enak banget, apalagi memang pengaturannya juga sudah elektrik, dan elektriknya juga lumayan banyak, sudah ada lumbar supportnya juga pengaturannya. Beberapa rivalnya juga belum memiliki pengaturan lumbar support. Salah satu kelemahan dari mobil-mobil leather frame adalah dia biasanya memiliki brake dive, acceleration dive yang cukup mengganggu lah kalau kami bisa bilang. Karena ya tahu sendiri, sasis dan juga bodinya terpisah, jadi tidak bisa dibuat rigid rasanya. Kalau Monaco kan memang dia menyatu ya antara sasis bawah dengan sasis atas, sedangkan leather frame tidak bisa. Tapi somehow Nissan di Terra ini bisa menggabungkan, meminimalisir rasa limbung dari mobilnya. Ini tidak seperti yang paling parah menurut kami di kelas ini adalah Pajero Sport. Terlalu parah, terlalu limbung. Kami pernah merasakan juga Fortuner dan juga Pajero Sport. Pajero Sport paling limbung, dibuat terlalu soft menurut kami. Di Nissan Terra ini pas. Menurut kami ini pas banget suspensinya. Enak dia, apalagi didukung dengan kursinya juga yang empuk, konturnya pas. Jadi memang ini sangat nyaman sekali. Kebetulan jalanan di Peak ini banyak konblok ya. Jadi kalau kita rasakan mobil suspensinya tuh nggak enak, bakal kerasa gitu. Untuk posisi pengemudi, nah yang masih jadi problem dari Nissan Terra ini, padahal sudah facelift ya, yaitu adalah belum adanya pengaturan teleskopik. Ya, masih tilt aja. Sayang sekali mobil tahun 2023, ini kan muncul di tahun 2023, kursinya sudah elektrik, tapi sayang sekali belum dilengkapi dengan pengaturan teleskopik pada bagian setirnya. Jadi kami pengen mendapatkan posisi duduk yang paling pas, masih belum bisa di sini. Jadi ketika kami mundurnya pas, tapi jarak dari setirnya menurut kami belum bisa mendapatkan yang pas, karena dia hanya ada tilt saja gitu. Ya tidak apa-apa, tapi sisanya untuk kenyamanan dia masih lebih baik dibandingkan dengan rivalnya. Secara fitur wise, yang kami suka adalah kamera 360-nya yang crisp banget, detailnya tuh pas. Menurut kami ini sangat membantu sekali ketika misalnya kita mau belok gitu ya. Tidak lagi dia ada di spion seperti Terra yang pre-facelift, dia sekarang sudah di head unit. Jadi lebih mudah untuk dipakai. Dan tambah lagi sekarang untuk yang model 2023 ini, Terra facelift, dia sekarang spionnya sudah seperti di Alphard. Dia sudah surround view mirror yang bagian tengahnya ini sudah digital. Jadi kalian bisa nyalain kalau mau pakai yang digital. Jadi mau malam hari, mau siang hari, keterangannya akan sama. Dan dia kalau kalian nggak mau kepengen yang natural gitu ya, bisa tinggal kalian matikan aja dengan touch seperti ini aja gitu. Mudah banget, enak sih, membantu banget lah kalau kalian mau bermanuver bersama mobil ini. Apalagi tadi kami lagi bilang bahwa mobil ini dimensinya cukup besar. Selain itu layar head unitnya juga sudah dilengkapi dengan fitur entertainment seperti Apple CarPlay, Android Auto, semua lengkap. Dan sebagai varian top of the line yang hanya dimasukkan top of the line-nya, dia juga sound systemnya sudah dilengkapi dengan sound system dari Bose. Yang jujur di rival-rivalnya dari Jepang tidak ada sih, jadi masih lebih improve. Tapi tetap ada yang sedikit disayangkan dari Nissan Terra ini. Meskipun dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur ADAS ya, tapi fitur-fitur ADAS-nya itu hanya sebagai alert aja, bukan yang bisa sebagai fitur keselamatan aktif. Bukan yang bisa misalnya lane keeping assist,
dia benar-benar meng-keep kita dalam sebuah lane atau di sebuah jalur gitu ya. Dia hanya memberikan warning saja, dan itu pun warningnya ada di MID saja gitu. Blind spot monitoringnya pun hanya beeping saja, dan beepingnya bukan di spion, tapi beepingnya adanya di MID juga. Jadi sayang sekali sih, seharusnya bisa di-improve in terms of keselamatan aktif. Jadi bukan hanya sekedar warning saja. Tapi nggak apa-apa, kalau dibandingkan dengan misalnya Fortuner yang 4x4 gitu ya, yang belum punya fitur safety sama sekali atau warning sama sekali, ini sudah lebih bagus. Walaupun kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport, tapi overall secara design wise, dengan desain yang terbaru ini dari Nusantara, desain depan yang keren banget, desain belakang, terus juga desain interior yang interior warna marun ini ya. Menurut kami ini adalah sebuah refreshment di kelas leather frame, yang mana sebetulnya leather frame ini udah mulai terancam karena leather frame selalu identik dengan mesin diesel, sedangkan harga bahan bakar diesel sekarang adalah bahan bakar yang paling tinggi harganya. Jadi seperti orang ingin diubah dari pola mindset, kalau mau irit ya belinya diesel, jadi belinya hybrid gitu. Nah, dengan hadirnya Nusantara, artinya masih ada lah pabrikan yang masih semangat untuk menjual sebuah SUV leather frame bermesin diesel di Indonesia, meskipun dengan harga bahan bakarnya tetap tinggi di Indonesia. Jadi ya kami appreciate lah langkah Nissan masih mau menjual Terra facelift di tahun 2023 ini, dengan ya walaupun dengan strategi dan juga beberapa fitur yang menurut kami masih harus diimprove sebenarnya, tapi kami sudah sangat appreciate sekali. Nah, sekarang kita tanya aja sama teman kita, Gopas, yang duduk di belakang. Gimana Pas duduk di belakang? Oke ya, di belakang sini jujur memang ya tipikal leather frame ya, kakinya nggak tersangga dengan baik, jadi dia memang agak tinggi di sini, jadi kaki gua agak menggantung. Tapi jika dibandingkan dengan SUV leather frame sekelasnya, ini termasuk paling nyaman karena ini joknya bener-bener empuk, dan ini pundak gue tertopang dengan sangat baik ya, walaupun memang masih ada offset dikit ya, tapi ini tertopang dengan sangat baik. Dan bagusnya di belakang sini, bedanya selain dia juga sudah ada armrest di tengah sini yang sudah ada 2 cup holder, dia untuk double blower itu unik. Jadi kalau misalnya mobil-mobil lain kan yang kelasnya tuh cuma ada segaris di sini untuk kisi-kisi double blowernya. Nah di sini itu bulat dan bisa diputar kemana 360 derajat. Jadi ini bisa disetting dengan sangat banyak kemungkinannya. Jadi menurut gue ini merupakan SUV leather frame ternyaman di kelasnya. Apalagi dia udah pakai panel soft di door trimnya. Nah menariknya Terra ini juga dilengkapi dengan mode off-road dan sudah ada low diff juga. Jadi mode off-roadnya juga bisa kita pantau melalui layar MID ini. Nah itu ada banyak ya. Kita bisa lihat sekarang kita seringnya pakai yang di 4x2, kita tinggal bisa rubah. Nah ini slop di mode 4x4 nya. Nah itu terasa ya, traksinya lebih gigit karena memang 4 rodanya sudah berjalan, bergerak gitu. Tapi kalau memang mau efisien, bagusnya dirubah ke yang 4x2 aja gitu. Di efisien kita tinggal rubah sambil on the go juga bisa, sistemnya bisa dirubah gitu. Dan nah ini bisa dirubah sambil jalan. Jadi canggih banget sistem 4-wheel drive-nya dari Nissan Terra ini. Nice. Oke, bisa disimpulkan bahwa Nissan Terra ini adalah yang paling enak nih kalau kami bisa bilang in terms of kenyamanan suspensi, rasa berkendaranya. Karena memang ya bantingan suspensi dari mobil ini tidak seperti leather frame dari Jepang lainnya yang mana biasanya acceleration dive dan brake dive-nya tuh tidak enak. Atau kalau dibikin keras ya keras banget gitu. Ini malah lebih mirip dengan mobil-mobil monokok. Memang karakter Nissan tuh cenderung lebih nyaman dibandingkan dengan rival-rivalnya, dan terbukti di Nissan Terra ini. Tapi sayang memang untuk posisi mengemudi yang belum ada teleskopik, belum bisa mendapatkan posisi mengemudi yang terbaik di sini. Tapi sisanya fitur-fitur tambahan di mobil ini menurut kami sudah membuatnya menjadi lebih menarik, karena mengingat rivalnya yang harga 700 jutaan dengan skema 4x4 itu belum dilengkapi dengan fitur safety yang seperti ada di Nissan Terra ini. Walaupun ada juga sih yang sudah adaptive cruise control ya seperti di Pajero Sport, tapi Terra lebih memiliki tenaga yang lebih baik dan juga kenyamanan yang lebih baik. Jadi untuk off-road, dia pasti lebih menyenangkan. Oke. Namun bagi para CVTs yang tetap suka dengan Nissan Terra yang 4x2, kalian bisa mencari Nissan Terra yang generasi yang pre-facelift
karena harganya masih sangat masuk akal. Apalagi mesinnya masih sama. Nah, kalau mau mencari mobil bekas yang berkualitas, bisa juga mencari melalui mybcaf.uscar. Apalagi partner dari mybcf.uscar tuh banyak banget dealer-dealernya di seluruh Indonesia. Sudah lebih dari ratusan. Dan juga pastinya bisa dibantu dengan jasa leasing dari BCA Finance. Karena semua akan bekas pada waktunya. Dengan harga 725 hingga 745 range-nya, menurut kami ya ini pantas untuk dimiliki, dan bagi kalian yang fansnya leather frame, ini sangat menarik sekali untuk dilirik. Apalagi fansnya kalian, fansnya Nissan ya, pantas banget untuk dilirik. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik dengan mobil-mobil Nissan, bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.